Ada macan kulon nih, jawara-jawara macan kulon. Ini luar biasa, pendekar-pendekar semua ini. Menyatakan ini aguan itu menghidupkan tanah mati. Tanah mati, pala lupeang apa? Jadi memang ada ulama. Ulama yang begitu pun sudah ada dari dulu. Itu zaman dulu Nabi Musa. Bedanya apa jawara sama preman? Kalau jawara itu, dia bertarung, berkelahi untuk membela kebenaran. Betul tidak? Betul pasti. Tapi kalau preman, dia berkelahi untuk duit. Yang dikenal dengan bapak-bapak kuno siapa? Salah, itu ketinggalan zaman. Yang dulu sudah awal tuh Fir'aun dong. Iya. Mau bukti nggak? Piramid Mesir itu masih ada sampai sekarang tuh. Itu bukti pembangunan Fir'aun tuh. Yang disebut PSN itu Jokowi. Saya sebut Jokowi bukan pemerintah ya. Jokowi waktu itu kebetulan sebagai presiden, sebagai penguasa. Ya, dia beri ke perusahaan Aguan karena Aguan menyelamatkan mukanya di IKN. Ya, dibikin tempat hiburan itu apa? Dibikin sirkuit balapan, balap mobil, balap motor, kemudian tempat-tempat makan, ya begitu, wisata. Nggak ada pemukiman, bikin rumah nggak ada. Karena itu hutan, nggak boleh diubah fungsinya. Nggak boleh dijadikan perumahan. Itu yang disebut dengan PSN yang 1.700 hektar tadi. Nggak ada, pemukiman nggak ada. Hanya pemulihan hutan mangrove dan kawasan tempat hiburan. Cuma itu tok namanya itu. Itu yang disebut PSN. Itu saja sudah salah. Kenapa? Ini hutan milik negara, masih dikelola oleh perhutani, sama Jokowi diberikan ke Aguan. Itu saja sudah salah. Sudah korupsi itu. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu nggak? Negara yang asal mulanya itu tempat perdagangan, kawasan pemukiman, kemudian jadi negara. Tahu nggak? Yang paling dekat itu Singapura. Singapura itu dulu tanahnya milik Melayu. Orang-orang pendatang Cina dari Republik Rakyat Cina datang ke situ, di backup oleh Inggris, didirikan pelabuhan, diberi tempat, diberi tanah, kemudian didatangkan orang-orang Cina sebanyak mungkin sehingga jumlah Melayunya kalah. Jadilah dia negara Singapura. Kanada juga begitu. Kalau itu sudah jadi koloni, lama-lama dia akan bikin negara sendiri. Dan itu bukan hal yang susah buat mereka. Karena mereka tinggal bikin saja. Syarat negara itu kan ada 4 sebetulnya. Ada wilayah, ada penduduk. Nah mereka kalau sudah punya wilayah, sudah penduduk, tinggal bikin pemerintahannya. Kalau pengakuan, gampang itu pengakuan. Singapura, Republik Rakyat Cina pasti ngaku itu. Besok hari ini mereka proklamasi Republik Rakyat Cina, Singapura pasti mengakui karena saudara mereka itu. Wazuriyatihi. Nah ini, amabad. Yang saya hormati, ada orang tua kita ini, sesepuh kita, Bapak Haji Humaydi ini, orang tua kita luar biasa. Ya, kita umurnya dengan beliau, tapi beliau masih semangat untuk hadir di hari ini. Di sini juga ada tuan rumah ini, Habib Hasan, ada Kiai Hafidin, ada Kiai Naseh, ada Kiai Khalid, Kiai Khalid ya, Kiai Khalil ya, Kiai Khalil dari Tangerang Selatan, nih tetangga saya sebetulnya. Ada macan kulon nih, jawara-jawara macan kulon, ini luar biasa, pendekar-pendekar semua ini. Ini juga beliau ini dari seperti dari Lebak ini, betul? Oh mau, ya luar biasa. Ini sudah banyak, sebetulnya udah banyak sekali ini. Tenaga, kalau istilah dalam pertempuran militer itu udah cukup ini sebetulnya. Terus mau apa lagi? Ya. Oh, nah ini komandan semua ini. Kalau sudah ada komandannya, tinggal pasukannya yang dipersiapkan. Ya. Jadi kita ini, saya mau cerita sedikit sebetulnya. Ini saya ini ngurus atau melihat peristiwa yang begini ini, saya tamat kuliah pun dan waktu jadi aktivis mahasiswa pun sudah ada kasus-kasus begini. Ini tahun 95-an, 96-an, saya baru-baru jadi pengacara, sudah banyak juga perampasan-perampasan tanah itu. Dulu di kampung saya di Sumatera itu, hari ini petaninya itu petani karet dulu itu. Kalau di Sumatera itu dulu petani karet, masih sorenya masih nyadap karetnya itu, istilahnya nyadap karet, ini orang Palembang nih satu nih.
masih nyedep karet itu, ngambil karet, getah karet itu. Besoknya dia mau ke kebun udah rata itu, di bulldozer sama perusahaan, diganti sawit. Nah sawit ini kan didudukin begitu, dipaksa, diambil alih. Jadi rakyat Indonesia ini memang sudah puluhan tahun sebetulnya, bukan baru-baru ini saja, ya. Dan selalu ada yang menyatakan, bahkan yang pakai label ulama menyatakan ini Aguan itu menghidupkan tanah mati. Tanah mati pala lu peang apa? Jadi memang ada ulama yang begitu pun sudah ada dari dulu. Itu zaman dulu Nabi Musa, ada dulu namanya Bal'am bin Bawrah, ya. Itu zaman Nabi Musa. Jadi waktu zaman Nabi Musa itu, ketika Nabi Musa berhasil menyeberang dari Mesir ke Sinai, ya, menyeberang Laut Merah itu dulu tanah Kanaan yang disebut Kan'an itu atau Kanaan itu sudah ada penduduknya. Jadi kalau sekarang konteksnya sekarang orang-orang Yahudi menyatakan itu tanah yang dijanjikan, tanah milik nenek moyang mereka, sebelum Nabi Musa membawa mereka ke situ sudah ada penduduknya di Kanaan itu, di yang sekarang dikenal dengan Palestina itu, ya. Nah, jadi di situ ada salah satu ulama, ya, ulama setempat yang bernama Bal'am bin Bawrah. Jadi ketika ada rombongan Nabi Musa ini masuk ke tanah Kanaan, penguasa-penguasa zolimnya itu minta Bal'am bin Bawrah ini mendoakan yang buruk-buruk kepada Nabi Musa, ya. Nah, jadi memang sudah ada itu ulama-ulama yang dari dulu karena bayaran mendoakan keburukan untuk orang-orang baik, itu sudah ada dulu, mencari-carikan dalil-dalil untuk kezoliman itu sudah ada dari dulu. Itu kita sebut dengan nama ulamanya Bal'am bin Bawrah. Kalau sekarang dikenal dengan ulama su. Jadi jangan heran itu pasti ada itu. Begitu juga preman-preman, ya. Kalau yang di sini ada jawara-jawara, bedanya apa jawara sama preman? Kalau jawara itu dia bertarung, berkelahi untuk membela kebenaran, betul tidak? Betul pasti. Tapi kalau preman dia berkelahi untuk duit karena dibayar. Nah, kuat mana yang berkelahi membela kebenaran, yang membela yang hak, dengan yang berkelahi cuma karena duit? Itu pasti kabur itu. Begitu yang hak ini muncul pasti kabur itu, karena ini cuma duit, dia nggak mau hilang nyawanya. Jadi jangan takut itu sama preman-preman yang begitu, ya. Nah, kalau lagi atas alasannya itu bahwa Agung Sedayu melakukan pembangunan yang anti dengan proyek PSN, anti pembangunan, itu dulu tahu nggak siapa bapak pembangunan itu? Yang dikenal dengan bapak pembangunan siapa? Salah, itu ketinggalan zaman. Yang dulu sudah awal tuh Fir'aun tuh. Iya. Mau bukti nggak? Piramid Mesir itu masih ada sampai sekarang tuh. Itu bukti pembangunan Fir'aun tuh. Fir'aun benar atau sesat? Sesat tetap aja. Jadi yang membangun fisik katanya yang hebat itu belum tentu benar itu. Ya, sudah dibuktikan itu Fir'aun tuh. Jadi kalau ada yang ngomong-ngomong ini untuk pembangunan, ya Fir'aun juga bangun bilang masuk neraka dia. Ya, masuk neraka Fir'aun. Siapa yang berani ngomong Fir'aun masuk surga? Ayo, berani bantah, silakan. Ya. Nah, jadi jangan khawatir kalau kita berada di tempat yang benar, ya, sudah membela yang benar, itu jangan pernah mundur satu langkah pun. Nah, tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Hozin ini, ya, Pak Hozinuddin ini. Saya cuma mau nambah satu aja, ya, atau beberapa informasi lah. Jadi tadi yang PSN, sebetulnya yang disebut PSN itu, ini biar pada tahu nih, kalau ada aparatnya di sini, ada aparat desa di sini, ada aparat pemerintahan yang lain, ada intel-intelnya, tolong sampaikan, biar tahu kalian semua. Yang disebut PSN itu, Jokowi, saya sebut Jokowi bukan pemerintah ya, Jokowi waktu itu kebetulan sebagai presiden, sebagai penguasa, ya, dia beri ke perusahaan Aguan karena Aguan menyelamatkan mukanya di IKN, ya, karena Aguan, karena IKN itu tidak ada investor yang sudah disampaikan Jokowi itu seolah-olah investor yang di IKN itu banyak, padahal nggak ada. Nah, untuk nutup malunya Jokowi, Aguan bikin hotel di situ. Aguan atau Kongguan itu? Oh, Kongguan, oke. Aguan ya. Jadi dia bikin hotel. Nah, karena Aguan menyelamatkan muka Jokowi, maka oleh Jokowi diberilah daerah di utara pantai Jawa, di sebelah PIK 1 itu, di Kecamatan Teluk Naga itu ya,
yang sebelah PIK 1, itu ada kawasan hutan mangrove yang tidak diurus. Itu milik perhutani pengelolaannya, milik negara. Diberikan ke Aguan. Ini hutan nih, supaya diurus, supaya hutannya ditanamkan kembali karena udah banyak yang rusak, katanya banyak yang rusak ya. Padahal ada yang ngelola tuh, PT Perhutani, BUMN milik negara. Kemudian karena dia diberi hutan mangrove itu, di sekitar hutan mangrove itu nanti akan dibikin tempat hiburan. Ya, dibikin tempat hiburan itu apa? Dibikin sirkuit balapan, balap mobil, balap motor, kemudian tempat-tempat makan, ya begitu, wisata. Nggak ada pemukiman, bikin rumah nggak ada. Karena itu hutan, nggak boleh diubah fungsinya. Nggak boleh dijadikan perumahan. Itu yang disebut dengan PSN yang 1.700 hektar tadi. Nggak ada, pemukiman nggak ada. Hanya pemulihan hutan mangrove dan kawasan tempat hiburan. Cuma itu tok namanya itu. Itu yang disebut PSN. Itu saja sudah salah. Kenapa? Ini hutan milik negara, masih dikelola oleh perhutani, sama Jokowi diberikan ke Aguan. Itu saja sudah salah. Sudah korupsi itu. Karena tadi imbal balik di IKN. Satu salahnya. Jadi kalau PSN Aguan itu, PSN PIK 2 itu dianggap benar, salah itu. Prosesnya memberi, itu tidak boleh, itu korupsi itu. Karena untuk memberikan aset negara kepada pihak lain itu harus persetujuan DPR sebetulnya, DPR RI, ya. Nah, itu satu kesalahannya. Apalagi kemudian di luar kawasan yang 1.700 hektar, mereka membohongi rakyat seolah-olah kawasan pemukiman perumahan yang sampai di sini tepatnya ini kecamatan apa namanya? Tanara. Ada di petanya sudah saya kasih di grup itu. Sampai ke Tanara sini itu akan dibikin pemukiman semua. Jadi itu nggak ada dalam proyek PSN, nggak ada. Ini proyek swasta semua. Kalau proyek swasta, apa beda? Katakanlah sekarang kita ngomong soal PSN. Apa itu PSN? PSN itu pertama, ya, proyek strategis negara yang gunanya untuk kepentingan umum. Contohnya apa? Jalan umum ya, bukan jalan tol. Jalan umum, jalan negara. Rumah sakit pemerintah, sekolah, kantor-kantor desa, kemudian puskesmas. Nah, itu disebut proyek strategis nasional untuk kepentingan umum. Kalau ada kawasan perumahan dijual oleh orang kepada orang lain, kepada warga negara asing, karena iklan-iklan PSN itu iklannya berbahasa Cina, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Dijual kepada orang lain. Apakah itu untuk kepentingan umum? Bukan, sama sekali bukan itu. Jadi yang disebut dengan proyek strategis nasional itu ada proyek untuk kepentingan umum. Sekolah, rumah sakit, kantor pemerintah, bandara, jalan-jalan umum, itu disebut proyek untuk kepentingan umum. Itu disebutnya PSN. Kalau di luar itu bukan PSN, proyek swasta itu. Proyek 9 naga semua itu. Ya. Nah, jadi itu kedua kesalahannya, ya. Yang ketiga, cara mereka mengambil tanah dari rakyat. Itu ditipu semua rakyat kan? Seolah-olah tanah yang untuk pemukiman perumahannya itu, untuk PIK 2 itu adalah untuk kepentingan negara kan? Padahal untuk perumahan, itu tipuan kan? Nah, kalau sudah ditipu begini, maka harusnya semua proses transaksi ini diperhatikan ini. Semua proses transaksi yang dilakukan dengan cara penipuan itu batal demi hukum. Apa konsekuensi batal demi hukum? Artinya yang membayar hilang duitnya. Yang tadi dibayar hak tanahnya itu balik lagi tanahnya ke dia. Itu batal demi hukum namanya. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti nggak maksudnya, Bapak-bapak? Ada yang tanahnya udah diambil nggak di sini? Belum. Nah, jangan sampai. Kalau sampai ada kelewatan itu. Jadi kalau sudah dibayar, mau dibayar separuh, mau dibayar full, ya. Karena tadi ditipu seolah itu adalah proyek untuk kepentingan umum, proyek nasional milik negara, dan ternyata bukan, maka transaksi itu batal karena itu penipuan. Ya. Kalau batal itu apa? Yang bayar hilang duitnya, yang punya tanah balik lagi hak tanahnya itu. Ya, harus ngerti itu. Nah, yang belum kembali haknya ya ambil lagi. Makanya bilang tuh sama kecamatan-kecamatan sebelah. Jangan takut, itu tanahnya mereka. Salah sendiri itu. Nah, kalau soal premannya, kita punya jawara, kita punya santri, kita punya banyak tenaga ini. Ada laskar segala macam, ya.
Harus, kalau enggak kapan haknya itu bisa dapat? Kalau kita ngarepin kebaikan hati tadi, yang harusnya penguasa itu menjadi perisai, udah nggak ada sekarang pemimpin yang begitu. Jadi sekarang rakyat harus mempertahankan sendiri haknya, jangan ngarepin yang lain. Jangan berharap dengan orang lain. Rakyat harus berusaha sendiri mempertahankan haknya dan mengambil kembali haknya itu. Udah nggak ada ngadu ke sana, ngadu itu sia-sia aja itu. Ya, udah nggak berfungsi semua itu. Karena semua sudah kena duit itu. Ya. Mulai dari pejabat tingkat desa tadi sudah disebut, siapa-siapa namanya itu? Arsin. Wah, banyak itu, ya. Ada puluhan orang itu ya. Ustaz Fauzi ini tahu sekali nih, karena dia turun ke lapangan berkali-kali. Kalau saya udah nggak turun ke lapangan, udah nggak sanggup, udah tua saya. Udah tua saya. Tapi saya mendukung terus, terutama dari teman-teman kita Macan Kulon dan Jawara-Jawara Banten lainnya. Ini mesti segera digerakkan ini. Karena mereka-mereka itu cuma preman untuk nyari duit aja. Sementara Jawara-Jawara kita ini berjuang untuk kepentingan rakyat, untuk membela yang hak, ya. Kalau yang hak tidak dibela, dibiarkan, maka habis semua nanti. Itu yang ini. Nah, yang ketiga saya mau sampaikan, ya. Tadi kan saya bilang itu untuk pemukiman. Dan pemukiman itu dijual kepada warga negara Cina dan orang-orang yang bukan penduduk dari Banten, ya. Nah, itu harganya mahal. Kalau di pelang-pelangnya itu 60 juta tuh per meter tuh harganya itu. Sementara dia beli berapa itu? 50.000. Jauh dengan 60 juta ya. Ini udah azan ya. Intinya proyek PSN-nya itu sendiri itu sudah mengandung unsur korupsi. Ya, kenapa? Karena tadi Jokowi sebagai penguasa itu menyalahgunakan kekuasaannya, memberikan harta negara. Harta negara itu bukan milik negara semata-mata, itu milik rakyat sebetulnya. Ya, diberikan kepada orang per orang, diberikan kepada korporasi, diberikan kepada perusahaannya milik aguan. Ya, nah jadi itu satu penyalahgunaan kekuasaan, termasuk kepala desa yang membuatkan keterangan palsu, itu termasuk, itu bukan sekedar pemalsuan pidananya itu, tapi itu sudah korupsi. Jadi seharusnya Kejaksaan Agung atau KPK, jadi Kejaksaan Agung kemarin nggak boleh mundur sebetulnya dari kasus itu. Yang pemalsuannya orang-orang mungkin yang terlibat di situ, tapi kalau kepala desanya itu kasusnya korupsi sudah, ya. Nah, jadi ini perlu diketahui. Jadi kalau ada kepala desa memberikan surat keterangan palsu, itu korupsi dia. Apalagi dia mendapatkan duit. Dapat duit nggak kira-kira itu? Oh, banyak itu, ya. Nah, itu. Nah, jadi yang sekarang yang terakhir ini soal aspek bukan semata-mata soal tanah rakyat. Yang namanya pemukiman, ya, kawasan bisnis itu kan selain pemukiman, kalau kita lihat rencana PIK itu, selain pemukiman, itu adalah kawasan perdagangan, kawasan bisnis. Nah, kalau sudah ada pemukiman, ada kawasan bisnis, ada sekolah sendiri, ya, ada pemerintahan sendiri, itu disebutnya koloni kalau zaman dulu. Dulu VOC, ya, perusahaan Belanda sebelum pemerintahnya menjadi pemerintah Hindia Belanda, itu namanya VOC. VOC dulu juga itu sewa dengan Sultan Banten, dengan Sultan Cirebon, dengan Sultan Gresik, ya, dia sewa tuh dengan Sultan Bone, seluruh Indonesia, kerajaan-kerajaan Nusantara tuh dia sewa kepada kesultanan-kesultanan Nusantara itu. Nah, tetapi kemudian dalam sewanya itu dia membangun benteng. Di situ dia tempatnya ada gudangnya segala macam. Lama-lama dia bangun pemukiman untuk karyawan yang bekerja di mereka. Lama-lama menjajah dia. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu nggak? Negara yang asal mulanya itu tempat perdagangan, kawasan pemukiman, kemudian jadi negara. Tahu nggak? Yang paling dekat itu Singapura. Singapura itu dulu tanahnya milik Melayu. Orang-orang pendatang Cina dari Republik Rakyat Cina datang ke situ, di backup oleh Inggris, didirikan pelabuhan, diberi tempat, diberi tanah, kemudian didatangkan orang-orang Cina sebanyak mungkin sehingga jumlah Melayunya kalah. Jadilah dia negara Singapura. Kanada juga begitu. Kanada itu aslinya bangsa Indian. Bangsa Indian yang nggak tahu kemana, musnah, punah, jadilah orang kulit putih di situ. Amerika begitu juga, itu orang Eropa datang ke situ.
bikin tempat perdagangan, pelabuhan yang namanya kota New York sekarang, bikin di situ, bikin pemukiman, kemudian dia jadikan itu negara. Jadi sudah ada contoh, sudah banyak contoh, dan sampai sekarang contoh itu masih berlaku. Orang-orang pendatang yang tadinya hanya kawasan pemukiman dan perdagangan, lama-lama jadi negara sendiri. Itu sudah ada, bukan hayalan. Jadi jangan dianggap ini membohong. Ini yang mesti kita jaga. Ini katanya aparat-aparat ini saya sampai dituduh teroris, anti Pancasila, anti NKRI. Itu mereka kemana? Justru aparat negara yang melakukan itu. Jadi siapa yang teroris? Mereka itu. Saya dari teriak-teriak begini dari dulu, makanya dituduh mereka teroris akhirnya. Dulu waktu zaman Orde Baru, saya belain rakyat, belain petani, belain buruh tenaga kerja yang di PHK. Saya dituduh komunis, ditangkap juga. Bukan nggak ditangkap, jadi saya tuh berkali-kali udah ditangkap. Ya, jangan sampai ditangkap lagi. Masa tangkap terus giliran dong, masa tangkap. Fauzi Nurdin sekali-kali gitu. Masa saya mulu ya, Habib ya? Jangan kedemenan dia sama saya ya. Nah, jadi itu sudah ada contoh ya. Sudah ada contoh tempat pemukiman warga negara asing yang dari luar wilayah situ datang di situ, mendirikan pemukiman, mendirikan pusat perdagangan, akhirnya jadi negara sendiri. Apalagi di PIK 1, PIK 2 itu sudah ada tuh kantor-kantor yang memegang senjata itu. Sudah ada di situ. Itu tinggal mereka kalau digaji lebih besar oleh negara baru nanti pindah itu nanti. Nah, tadi dikatakan bahwa kalau ini proyeknya jadi membuka lapangan kerja, bapak-bapak yang mana punya anak-anak muda mau jadi satpam doang di situ? Kalau saya ogah anak saya jadi satpam. Yang mereka enak-enak kita disuruh jaga. Kalau ada apa-apa ngadepin sesama pribumi, kita yang disuruh maju. Warga kita juga. Ini kan kurang ajar namanya. Ya, zaman Belanda juga begitu dia. Yang namanya dulu Marsose itu dibayar dari orang-orang pribumi yang bego-bego tolol-tolol yang otaknya isi duit aja itu. Disuruh berperang dengan pejuang-pejuang kita. Sama itu. Nah, kita jangan mau itu. Ya, jadi kalau mereka mau dibayar begitu, kita lebih tinggi nilainya dari situ. Nah, jadi tadi saya kembalikan, ya. Kalau itu sudah jadi koloni, lama-lama dia akan bikin negara sendiri. Dan itu bukan hal yang susah buat mereka. Karena mereka tinggal bikin saja. Syarat negara itu kan ada 4 sebetulnya. Ada wilayah, ada penduduk. Nah, mereka kalau sudah punya wilayah, sudah penduduk, tinggal bikin pemerintahannya. Kalau pengakuan, gampang itu pengakuan. Singapura, Republik Rakyat Cina pasti ngaku itu. Besok hari ini mereka proklamasi Republik Rakyat Cina, Singapura pasti mengakui karena saudara mereka itu. Ya. Jadi ini bukan nakut-nakutin, ini memang kenyataan. Ya, jadi kalau ada aparat pemerintahan yang nggak sadar bahwa ini ancamannya lebih besar dari sekedar masalah tanah, tapi ini masalah kedaulatan NKRI, kedaulatan negara kita. Makanya harus dipertahankan. Di Malaysia, saya sudah kirim juga itu, di Malaysia itu ada satu kampung yang orang di luar kampung itu nggak boleh beli tanah di situ. Nggak boleh beli tanah di situ. Diusir sama mereka. Kalau mau tinggal tempat aja boleh, tapi nggak boleh beli tanah di situ, nggak boleh punya hak di situ. Jogja melakukan hal itu. Sultan Jogja itu Hamengkubuwono IX dulu, bukan yang sekarang ya. Sultan Hamengkubuwono IX dulu Cina-Cina di Jogja itu memberontak. Akhirnya Sultan Jogja, Sultan Hamengkubuwono IX itu membuat aturan orang-orang Cina nggak boleh punya hak atas tanah. Sampai sekarang tuh. Makanya mereka pusing tuh di Jogja itu. Nah, sekarang itu apakah bisa kita lakukan? Bisa kalau kita kuat. Bisa kalau kita mampu mempertahankan hak atas tanah kita. Jadi intinya jangan gampang, jangan mau ditakut-takut. Ini mumpung Tanara ini sudah mulai itu belum ini pembebasannya? Sudah. Udah banyak yang kena. Udah banyak yang kena. Ambil, ngapain takut? Orang tuh tanah bapak-bapak. Emang itu tanahnya aguan bawa dari Republik Rakyat Cina apa? Kan bukan. Sudah dibayar, ya salah sendiri dia yang rugi. Itu karena nggak sah. Karena tadinya bapak-bapak yang jual itu karena mengira itu proyek pemerintah lah. Bukan, itu bukan proyek pemerintah, itu bukan proyek negara. Itu proyek swasta. Mau dibikin untuk pemukiman. Jadi jangan khawatir, ya. Pertahankan hak bapak-bapak ibu sekalian. Jangan pernah takut menghadapi kezoliman. Itu biasalah hal-hal yang begitu tuh. Nakut-nakut itu biasa. Itu nanti juga dia lama-lama kalau dia nggak dibayar, sekarang ini kan dia lagi ragu-ragu itu. Jadi preman-premannya kan kurang tuh. Kurang aktif lagi karena duitnya udah kurang kan. Nah, kesempatan sekarang, ambil tuh tanah.
Bilang sama yang lain, yang tanahnya sudah dibayar, yang belum dibayar tuh, apalagi yang belum dibayar. Yang sudah dibayar saja boleh itu, karena batal tuh. Apalagi yang belum dibayar. Jadi ambil lagi itu, jangan takut. Nah, saya kira itu saja dari saya. Mudah-mudahan nanti kita doakan masyarakat Banten ini ada persatuannya semua ini ya. Jangan sampai gampang dipecah belah ini. Itu yang paling penting, itu jangan sampai dipecah belah. Jangan sampai, biasanya mereka itu kalau sudah begini itu mainnya main adu domba. Mulai memunculkan isu-isu, wah ternyata nama dia yang besar, bukan nama kelompoknya sini. Nah, yang begitu-begitu tuh, suka digitu-gituin tuh. Wah ternyata ini yang nongol, apa kita nggak diajak? Ah, itu mulai itu. Udah, kalau udah begitu udah pecah lagi tuh. Nah, sekarang jangan hal-hal yang begitu tidak penting lagi. Yang bagi kita penting itu satu, rakyat tidak hilang haknya, hak-hak rakyat harus kita jaga, kezoliman harus kita lawan, dan negara ini kita jaga. Jadi kita berjuangnya bukan cuma untuk semata-mata memperjuangkan tanah, tapi memperjuangkan juga Republik Indonesia ini, supaya tidak menjadi negara lain ada dalam sini. Ini kan semua yang teriak-teriak, yang katanya menuduh-nuduh ada teroris, kelompok Islam radikal segala macam, itu sekarang kan berpihak ke mereka semua itu. Semua itu saya liatin semua itu, yang tukang-tukang ngoceh itu, ya, semua berpihaknya ke sana, ke Aguan CS. Nah, jadi kita sudah tahu, kita sudah jelas posisi mereka di situ. Jadi jangan sampai kita mau dipecah belah dengan isu-isu yang remeh-temeh yang tidak penting. Ya, saya harapkan mulai hari ini kita mulai, kalau saran saya bapak-bapak semua bikin forum rutin pertemuan nih Beb, di Tangerang, di Banten khususnya ya. Bikin forum rutin misalnya seminggu atau 2 minggu sekali, ketemu semua tokonya, yang ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi begitu, ngeriung kira-kira begitu, supaya kalau dalam istilah sholat itu barisan kita, soft kita tidak ada yang kosong. Kalau soft kosong itu biasanya setan masuk tuh, bisik-bisik dia. Nah, mulailah tuh terjadi tuh pecah belah. Nah, itu yang paling penting dijaga. Jangan sampai soft kita itu renggang. Softnya harus rapat. Nah, cara cara supaya setan tidak masuk menggoda kita itu softnya harus rapat. Harus itu. Kalau tidak, kalau softnya renggang, di situ masuk itu setan-setan itu. Setan yang berwujud jin maupun setan berwujud manusia. Ya. Jadi itu sudah ada itu. Nah, jadi itu saja saya kira dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum.